Kabar ini, kabar terkabar. Keuangan dan ekonomi kita ke depan. Ini harapan untuk PR dari Menteri Keuangan yang baru ya, dari Anda. Saya ke Bung Rey. Bung Rey nanti melihatnya seperti apa nih kinerja dari para menteri-menteri yang baru dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto ini? Sorry, tadi saya ralat ya. Jadi bukan 3, malah 4 ya. Mantan Menteri Pak Jokowi yang sekarang di reshuffle. Termasuk di dalamnya adalah Menteri Pemuda. Itu kan juga Menteri Pak Jokowi dulu kan. Sekarang juga di reshuffle oleh Pak Prabowo. Jadi kalau kita lihat hari ini, artinya terjadi de-Jokowinisasi di kalangan kabinet. Dari sekitar berapa jumlah anggota kabinet yang dulu pernah bergabung dengan Pak Jokowi, sekarang 5 diantaranya di reshuffle oleh Pak Jokowi. Dan saya kira arahnya nggak kembali ke Pak Jokowi nih. Ya, jadi arahnya kelihatan justru penguatan terhadap Partai Gerindra. Jadi bahasa simpelnya mungkin kita buat de-Jokowinisasi menuju ke gerindranisasi gitu. Oke, kita tangkap sampai di situ ya. Karena kalau kita ulas lagi soal de-Jokowisasi ke gerindranisasi akan panjang juga. Nanti akan kita ulas lagi di paru-paru selanjutnya begitu ya. Reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto kali ini agak berbeda. Karena rumor berkembang bahwa Presiden Prabowo sedang bersih-bersih orang-orang dekat Jokowi. Ambil contoh misalnya Budi Ari, Sri Mulyani, kemudian Dito Aryo Tejo, dan Budi Gunawan. Sekalipun mereka semua itu, misalnya Budi Gunawan, Sri Mulyani itu termasuk kalangan profesional sehingga tidak perlu dikaitkan langsung dengan Jokowi. Namun mereka semua ya hampir adalah orang-orang dekat Jokowi yang dulu diangkat sebagai menteri di era Jokowi karena mereka punya kedekatan tertentu dengan Jokowi. Paling tidak ada jejak-jejak yang mengaitkan entah mereka tim sukses atau mereka adalah orang-orang yang memang menjadi bagian dari perjalanan sejarah seorang Joko Widodo. Dan karena itu reshuffle kali ini yang merupakan upaya dari Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan dirinya sebagai seorang presiden yang independen, mandiri, dan tidak terkooptasi oleh penguasa lama yaitu Jokowi. Itu juga menyeruak sebagai salah satu bagian yang akhirnya orang kaitkan bahwa mungkin ini reshuffle yang sangat menarik untuk dikaitkan dengan kemungkinan bahwa memang Presiden Prabowo sedang menegaskan dirinya sebagai seorang presiden yang independen dan mampu tampil sebagai seorang presiden yang menjadi presiden dalam arti yang sebenarnya. Ia tidak bisa dikendalikan atau digiring oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Menpora Bang Hensa, ini sepanjang kita lihat kan sepertinya dari Menteri Dito ini juga tidak terlalu berpolemik ya, tapi kemudian digantikan pada reshuffle hari ini. Kira-kira siapa dari dari Golkar, kader Golkar yang sekiranya cocok untuk mengisi Menteri Pemuda dan Olahraga, Bang? Banyak kalau Menteri Pemuda Olahraga sih, tapi kabarnya salah satu politisi Golkar dari Komisi 2 ya. Saya juga nggak tahu siapa, kan tadinya Putri Komarudin, adiknya anaknya Ade Komarudin. Putri ya. Kelihatannya dari kabar yang kita dapat kan bukan, tapi salah satu kader Golkar yang sekarang di dalam Komisi 2 itu. Oke, jadi ada banyak selain Putri, siapa lagi, Bang? Bukan, itu dugaan aja kalau Putri. Oke, kalau misalnya ada banyak yang berpotensi, kira-kira siapa yang cocok untuk mengisi pos menteri? Saya lupa namanya, tapi kalau nggak salah dari Komisi 2 DPR tuh. Tapi fraksi Golkar memang. Oke, jadi Anda melihat ini reshuffle perdana 5 kementerian ini baru pemanasan ya, Bang Hensa ya? Ya, kemungkinan akan ada reshuffle lain mungkin ya. Kan saya belum masuk. Ya, teman-teman silakan nonton
channel-channel yang ada di media sosial Anda, khususnya pernyataan Menteri Sekretaris Negara dan didampingi oleh Menteri Sekretaris Kabinet terkait dengan isu reshuffle yang memang hari ini direncanakan dilakukan oleh Presiden Prabowo. Tapi poin saya, teman-teman, kemungkinan memang Presiden sedang menakar dinamika politik hari ini yang memang salah satunya adalah terjadinya eskalasi politik yang membutuhkan orang baru, dan karena itu Menteri Politik Hukum dan Menko Polkam itu kemudian perlu ditinjau ulang. Apakah memang figur Budi Gunawan itu lebih pas di situ, ataukah memang ada figur yang lain? Dan kemudian Menteri Sri Mulyani yang sudah diisukan bahwa akan ada peninjauan ulang dan ia memang berencana untuk tidak lanjut lagi dan perlu dia sudah menyatakan akan berhenti. Ini juga menarik untuk memastikan kepada kita bahwa Menteri Keuangan ini akan diisi oleh orang lain. Tetapi kembali ke diskusi kita di awal, teman-teman, bahwa 5 menteri yang saya sebutkan tadi, yaitu Dito Aryo Tejo, Budi Ari, kemudian Budi Gunawan dan Sri Mulyani, itu adalah orang-orang yang kita tahu adalah upaya seorang Presiden Prabowo mengafirmasi kembali orang-orang lama di masa Joko Widodo yang juga memberi konsesi besar pada Jokowi di masa pemerintahannya, baik di periode pertama maupun periode kedua. Misalnya Sri Mulyani yang menjadi menteri yang bertahan di 2 periode itu. Dan kemudian ketika Prabowo merasa bahwa orang-orang ini harus dipertahankan, rasanya itu adalah bentuk terima kasih Presiden Prabowo terhadap Jokowi yang membuat pemerintahan yang dulu ia menjadi Menteri Pertahanan, ia sempat menjadi bagian dari kabinet orang-orang ini. Jadi ketika saat ini misalnya Presiden Prabowo menegaskan tentang dia akan mencari figur lain, ini juga menjadi catatan kritis yang menarik untuk dicermati, bahwa Presiden nampaknya memang membutuhkan figur-figur baru dengan sumber daya baru, dengan ide-ide baru, agar penguatan di bidang politik dan juga penguatan di bidang ekonomi itu memang diisi oleh orang-orang yang tepat. Dan tepatnya itu dalam arti menguasai kerjanya, kinerjanya juga baik, dan juga diterima oleh situasi politik yang ada hari ini. Jadi teman-teman, kita masih akan melihat siapa figur yang dimaksud. Apakah memang 5 orang itu terdepak? Maka ini menjadi poin krusial kita untuk mencermati terus. Kita tunggu saja perkembangan